Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kita di podcast Suara Brilian, Edukatif dan Inspiratif. Oke. Ya, pagi hari ini kita bersama dengan beberapa anak. Iya, itu dari mana ini? Dari rombongan SMP Negeri 2 Kedung Reja yang telah berperan atau ikut serta dalam ajang apa, Mas? Siswa penggerak. Belajar penggerak merah putih. Oke. Ini banyak sekali berapa anak ini? Ada berapa anak ini? 9. Oh, 9 banyak sekali kok bisa sampai masuk seleksi bisa lolos dalam program pelajar penggerak merah putih ini. Ini yang bimbing siapa ini? Yang bimbing siapa ini? Iya. Oke, jadi kita tanya ke Pak Fasda dulu mungkin ya. Ya. Ya, oke. Selamat pagi Pak Fasda. Pagi Bu Endang dan rekan-rekan semua dan siswa-siswa hebat semua. Oke, ya. Pak Fasda telah berhasil membimbing siswa-siswinya ya. Sebanyak 9 anak ini cukup banyak, luar biasa prestasinya ya. Jadi apa sih yang Pak Fasda membuat atau apa sih motivasi yang diberikan kepada anak-anak itu oleh Pak Fasda sehingga mereka itu termotivasi untuk ikut dalam kegiatan pelajar penggerak merah putih ini? Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ini ya pertanyaannya. Yang memotivasi saya sebenarnya tentunya ya karena melihat anak-anak di sini kurang berani dalam intinya mereka tuh bisa tetapi mereka tuh tidak berani itu kurang dan percaya mungkin diri, Pak. belum ada wadahnya. Alhamdulillahnya kemarin iseng-iseng aja sih scroll media sosial gitu ya, tiba-tiba kok nemu di akun Instagramnya Merdeka Pelajar RI, kemudian pelajar penggerak, kok ada rekrutmen terkait dengan pelajar penggerak merah putih. Alhamdulillah kemarin kita yang pertama ada Mbak Safa di angkatan kedua, dan ini ke-8 anak yang lainnya menyusul di angkatan ketiga, dan mungkin nanti akan ada lagi di angkatan keempat. Ya enggak, Ar? Ya, alhamdulillah paling tidak mereka bisa berjejaring dengan siswa-siswa lainnya, itu sih yang paling penting. Alhamdulillah mereka sudah punya relasi dari SMP senasional dan juga SMA ya, senasional ya, satu grup bersama mereka. Pastinya punya mindset ataupun punya pola berpikir yang harusnya bisa lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain yang belum berkesempatan ikut pelajar penggerak. Saya nanya dong. Iya. Ya, silakan. Kalau tadi ke Pak Fasda ya, pertanyaannya sekarang ke anak-anak nih. Kalau setahu saya, motivasi terbaik itu yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ini kalian semua ikut pelajar penggerak merah putih itu motivasinya apakah benar-benar muncul dari dalam diri sendiri atau karena setelah digerakkan oleh Pak Fasda? Terus ini pengalamannya Bu Oni. Bu Oni itu memotivasi anak Bu Oni sendiri tidak berhasil, suruh ikut nggak mau. Nah, ini triknya apa nih kok kalian bisa tiba-tiba kepengen ikut pelajar penggerak itu? Kenapa? Coba. Salah satu. Siapa yang mau memberikan jawabannya? Salah Sen. Sen. Apa Sen? Atau mungkin Safa dulu. Angkatan dua ya. Kalau aku Senior. ya Bu ya, aku tuh pengen punya banyak teman, apalagi bukan yang dari Cilacap doang gitu, pengen dari luar kota, pengen bukan dari satu sekolah ini juga, pengen yang lain-lain gitu. Terus saya juga pengen punya pengalaman gitu, enggak yang cuma lomba-lomba yang di sini doang, pengen yang nasional gitu-gitu. Teman-temannya itu yang dari itu dari mana saja yang dapat dari? Banyak Pak. Aku udah kenalan dari Lombok, dari Aceh, terus Kalimantan, Sulawesi, terus Bali, banyak. Jadi tambah luas ya pertemanannya, bagus. Yang lain? Ada yang mau menambahkan mungkin motivasi lain?
Cowok nih, cowok, ayo. Coba yang cowok coba. Si kembar nih, si kembar, ayo. Di sini ada yang kembar loh. Hamdan. Ya, dan Enggak, yang kembar. Ya. Ini pengalaman apa yang kalian peroleh selama sudah mengikuti pendidikan Ya. di Pelajar Penggerak coba? Manfaat apa yang sudah kalian peroleh? Manfaatnya. Ah, Ya, apa yang Dampaknya ya apa? seingat kamu yang kamu dapatkan selama mengikuti program itu apa? iya, apa tambah pede, apa tambah apa gitu. belajarnya tentang apa? Ya, salah satu Ayo, mungkin bisa Bapak. menceritakan sampai detik ini, sampai saat ini apa sih yang sudah kalian peroleh dari kegiatan pelajar penggerak Merah Putih ini? Apa jadi berani speak up, Mungkin public speakingnya jadi speakingnya lebih jadi bagus. percaya diri seperti itu. Ya, atau mungkin belajar yang lain yang di sekolah ini tidak diajarkan oleh bapak ibu gurunya. Ayo, mungkin yang lain Indi atau Yang lain? mungkin Heeh. Ya. Tambahin dong. tambahin dong kamu juga menjawab. Malu. Ayo, keluarkan aja, ayo. Ya. Arya. Ya, ini coba masih disapa coba. Mungkin yang 7 gerakan anak Indonesia hebat tuh Bu, dari bangun pagi sampai tidur lagi itu bikin kita tambah rajin, apalagi setiap hari ada absennya, jadi kita selalu terpantau gitu Bu. termotivasi ya untuk melakukan itu ya. Betul sekali. Ya. Saya nunggu loh ini dari yang gantian. Yang lainnya Jawabannya gimana? mana Coba. sih? Jangan Ayo. malu dong. Ayo. Ya. Misalkan kalian kan baru pertama kenal teknologi Zoom ya atau Iya, Google Meet. iya. Nggak apa-apa, ceritakan aja. Oh, Iya. sekarang udah bisa memakainya. Boleh Pengalaman pertama menggunakan Zoom atau Google Meet itu apa? Dari yang tadinya katrok balangkan Oh, biasanya Jadi cuma tahu. video call WA, sekarang Materi. Zoom jadi Gimana? banyak sekali Mendapatkan pesertanya. materi. Mendapatkan materi ya. Jadi Materinya apa aja? materinya Kemarin apa kan aja? satu hari itu ada 5 materi ya kalau nggak salah ya. Iya. Masih ingat Apa nggak saja coba? Bisa diceritakan. Lupa maning materi. Iya. Allah. Tolak judi online. Tolak judi online. Oh, tolak Materinya judi angka online. putus sekolah. Kenapa harus Atau ditolak bully. itu? Karena membahayakan Bu. Iya. Oh, membahayakan ya. Oke, ya. Terus apa lagi? Angka putus sekolah. Hah? Apa itu? Angka putus sekolah. Iya. Apa itu angka putus sekolah? Siswa-siswi yang berhenti sekolah. Siswa-siswi yang itu harusnya nggak boleh ya? Iya. Itu Di usia bahasa apa berapa itu? itu? Minimal berapa tahun? Minimal berapa tahun anak nggak boleh putus sekolah? Minimal Sampai jenjang apa seperti itu? sampai jenjang SMK. SMA atau SMK SMK? atau Oh Berarti 12 iya. tahun ya? 12 tahun ya, wajib belajar 12 tahun ya. Iya. Oke, ya. Terus apa lagi? Terus Yang lain. Terus Pola hidup sehat. pola Ya, hidup pola hidup sehat. sehat. Iya. Pola hidup Rajin sehat itu yang berolahraga. bagaimana? Ya, pola sehat, pola hidup sehat itu yang bagaimana? yang diajarkan di program Penggerak, pelajar pelajar penggerak. Bagaimana? makan makanan yang sehat, Ya, rajin terus? berolahraga. Iya. Waktu tidur yang cukup. Tidur cukup, ya. Yang lain dibantu yang mungkin belum disampaikan. Yang lainnya? Arya, sampaikan aja Arya. Jangan Ar, ditahan-tahan. jamnya kumik, Ar. Apa? Nah, itu yang tadi dari apa yang tidak putus sekolah. Berarti setelah mengikuti kegiatan pelajar penggerak ini berarti paling tidak sudah muncul di benak kalian bahwa oh nanti besok berarti saya harus Meneruskan. sekolah minimal SMA lah ya. Ya. Gitu. Kalau bisa sampai perguruan tinggi. Sudah ada motivasi seperti itu belum? Pengen kuliah. Pengen gitu. kuliah. Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Belum. Ada yang sudah, ada yang Ada belum. yang sudah, ada yang belum. Oke. Ya, jadi tadi apa namanya? Putus sekolah ya. Nah, saya mau tanya nih terkait dengan makanan yang sehat. Nah, kalian tuh di sekolah kan sering jajan tuh. Iya. Nah, menurut kalian kantin-kantin yang ada di sekolah sudah menjual makanan yang sehat apa belum di sekolah kalian? Kenapa kok belum? Kenapa kok kalian menilai kalau Contohnya, makanan Tapi tetap contohnya. jajan. Iya, sayuran yang masih kurang. sayuran yang kurang?
Kurang Kurang apa? apa, Ar? Kurang banyak atau Emang ada ya kantin yang menjual sayuran? Enggak ada kan. Kalau yang saya lihat malah itu minumannya itu. Iya. Ya, tapi nah kalian kan udah tahu tuh kalau kita harus menjaga pola makan kita, Iya. makanan yang sehat, ya. Iya. Terus tadi ada makanan sehat, ada tidur cukup, ada apa lagi tadi? Rajin berolahraga. Nah, terkait dengan makanan ini, nah ini tadi ya kalian itu udah tahu kalau minuman-minuman yang disediakan oleh kantin itu kurang sehat menurut Kemenkes ya. Ya, itu untuk Karena itu Kemenko banyak ya. minuman kemasan. Terus ada juga minuman-minuman yang menggunakan Pewarnanya itu. pewarna. Nah, Ada yang kayak cat itu malah minumannya. iya betul. Nah, Kayak kadang-kadang itu anak minum cat apa itu. iya, apa yang kalian lakukan supaya teman-teman kalian itu tidak mengkonsumsi minuman-minuman itu? Atau mungkin kalian sudah menghindari itu apa belum? Belum. Masih berusaha. ada yang sudah yang belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya, karena minuman seperti itu tidak langsung berdampak kepada diri kita ya. Tapi beberapa tahun mendatang itu baru kita bisa merasakan dampaknya ya. Nah, kalian itu sudah tahu kalau minuman seperti itu adalah minuman yang kurang sehat untuk diri kita. Berarti mungkin yang perlu kalian lakukan adalah mengedukasi Mengedukasi teman-teman. Kalau bisa malah ke warung-warung juga, itu sebagai bukti apa ya namanya, Tindak lanjut ya, dari kalian, tindak lanjut pembelajaran yang kalian sudah setelah kalian mengikuti program ini. mau ya. berhasil tidak berhasil, yang penting lakukan dulu. Betul. Ya. Lakukan dulu. Jangan kamu udah tahu itu tidak bagus Tidak untuk bagus. Untuk kesehatan. diri sendiri Dibiarkan. jangan. Malah kamu tetap mengkonsumsi. Ya, karena ilmu sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat untuk orang Ya, lain. ilmu yang kamu dapatkan selama ini tuh diaplikasikan, digunakan, dipakai. Bukan cuma sekedar tahu gitu gitu loh. Ya. Nah, terus lagi nih, tadi kan ada olahraga, tidur cukup. Iya. Nah, kalian sudah menerapkan itu apa belum? Kadang. Terutama terkait tidur nih, Ya. ya. Iya. Biasanya kan kalau malam gitu ya, tidurnya itu paling lambat kalian itu jam berapa? Setengah Setengah satu. Itu nggak lambat, Mas. Iya. Setengah satu itu bangun jam berapa bangunnya? Bangun jam 5, kadang setengah 6. Tidur cukup malam itu berapa? 8 jam. 8 jam. Kalau kita bangun maksimal jam 5 berarti kita harus tidur jam berapa itu ketika 8 jam? Jam 9. Iya, maksimal jam 9. Jam 9 ya. Nah, kalau Sudah kita harus tidurnya setengah satu berarti itu berapa jam Kurang itu? tidur berarti. Berarti Nanti di sekelangan. tidak sesuai dengan program yang diberikan dalam itu dong kegiatan pelajar penggerak. Dong Mas, gimana? Nah, ya. Gimana, Mas? Merasakan dampaknya enggak tidur terlalu malam? Merasakan Apa itu? Ngantuk. ngantuk. Ngantuk, iya kan? Ngantuk berujung tidak konsentrasi. Nah, terus ini nih tidur setengah satu apa sih yang kalian lakukan? Nah, Yo. belajar kah? Bukan apa ya, Bukan. ikut organisasi latihan silat. Oh, Tapi kan nggak jadi- setiap hari, mungkin tidak setiap malam. Ya, setiap hari, tapi cuman kalau malam kan lagi sakit lah, sakit batuk gak bisa tidur, Bu. Oh, berarti kan tapi bukan Tidak karena setiap hari. Iya. megang gadget gitu kan ya? Oh, itu mungkin karena nggak bisa tidur, karena batuk-batuk terus gitu ya? Oke. Jadi kan itu nggak setiap hari kadang-kadang. Dari tidak setiap hari ya? Sekali lah mungkin ya wajar sih. Cuma Oke, kalau oke. untuk normalnya itu ya maksimal jam 9 itu. Iya. Iya ya. Jadi kalian itu harus sudah belajar menerapkan itu ya, karena kurang tidur itu juga efeknya tidak baik untuk diri kita ya. Berarti hal penting apa yang perlu kalian lakukan biar semuanya teratur? Biar semuanya dapat terlaksana dengan baik, berarti apa yang harus kalian lakukan? Membagi waktu. Memanage waktu, manajemen betul waktu. ya. Kita harus pandai-pandai memanage waktu kita ya, karena yang bisa mengendalikan semuanya itu adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengatur waktu kita itu harus bagaimana, kapan kita melakukan ini itu dan sebagainya ya. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari
Bu Rahmi untuk anak-anak Saya atau sih untuk pengen apa? tahu satu-satu gitu, ceritain apa namanya, bisa boleh prosesnya dari awal. Kalian nanya nggak sih ke Pak Fasda, kok saya diajak gitu, kok saya diajak? Bisa jadi kan Pak Fasda punya alasan kan, kalian nanya kayak gitu juga nggak ke Pak Fasda? Enggak. Sebut aja gitu ya, oh yang penting saya dapat Ya, jangan. ini perlu diklarifikasi kayaknya nih. Oh, oke. Jadi pertama memang saya mencari bibitnya itu yang benar-benar mau ikut. Mengamati. Iya, benar-benar mau ikut. Soalnya ini kan berat ya, menurut saya berat. Iya. Iya, betul. Terutama buat mungkin yang sebaya kalian lah. Alhamdulillah Safa bisa berproses sampai akhir. Kemudian di angkatan 3 saya awalnya itu ngajaknya tuh Hamdan, terus siapa lagi ya waktu itu ya? Nah, kalau ini rekomendasi dari Pak KS ini. Zain ya. Iya. Karena waktu Sila itu kata-kata. muncul jadi ketua panitia P5 ya, Suara Demokrasi ya. Ya. Oh, masih kecil padahal ya. Sekolah. Dapat rekomendasi. Terus yang lain-lain akhirnya mau ya ikut dan mereka secara sadar pengen daftar gitu. Jadi Senang saya nggak perlu sibuk-sibuk Jadi nggak mencari. terpaksa ya? Enggak. Nyesel nggak ikut? Enggak. Senang, banyak senangnya. Iya. Banyak senangnya. Iya, Iya. senang. Oke. Yang- Sudah ini Yang belum? pusing pembimbingnya. Ditanyain zoomnya gimana Pak installnya gitu. Tapi nggak apa-apa itu proses. Iya, It's okay. karena memang ini betul-betul merupakan pengalaman pertama buat mereka ya, Pak Iya, ya. betul, Iya. betul. Dan itu peluang ini sedikit sekali loh, maksudnya yang punya peluang Betul. untuk mengikuti kita nih. Ini termasuknya di sekolah SMP kita, SMP Negeri Termas itu di Cilacap mungkin paling banyak mungkin. Iya, Betul, sepertinya betul sekali. paling banyak. Karena dari luaran itu banyak sekali loh Mas yang menanyakan kok bisa ini gimana prosesnya seperti itu. Apakah dari SD juga bisa ikut? Nah, kemarin teman saya itu ada yang menanyakan seperti itu. Bu, apakah itu cuma programnya SMA untuk siswa SMP atau gimana? Ternyata memang untuk mulai tingkat SMP ya Pak Fasda ya? SMP dan SMA. Iya, SMP dan SMA. Pak. Jadi memang banyak sekali informasi, bahkan mereka ini setelah ini ya di angkatan 3 sedang mengerjakan RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi setelah diberikan materi, mereka tidak cuma menampung ilmunya aja, tapi mereka harus ada aksi nyatanya. Nah, Sudah senjatanya apa melakukan. coba? Ya. Ya, kemarin RTL 1 apa Mas? Wawancara guru BK. Guru BK terkait dengan kekerasan ya yang terjadi di sekolah, pencegahannya apa, mungkin mereka ini dari pelajar penggerak bisa masuk ke dalamnya apa enggak. Oke, ya. Kemudian RTL 2 tadi kan udah dijawab sama Mbak Safa juga ya. Mereka itu ada challenge mengisi 30 hari terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi setiap hari mereka harus mengisi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga terkait dengan Wawancara guru favorit. guru favorit. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang diwawancarai mungkin. Karena kita belum jadi guru mereka. Iya mungkin belum ya karena rata-rata kelas 9. Iya, karena ini kelas 7 dan kelas 8 ya. Arya katanya Bu Rahmi udah belum? Belum. Oh belum dihubungin aja berarti. Dan nanti yang lain-lain juga sudah ada ya. Ada Mas Ikdan, siapa? Wawancari siapa? Pak Kaceng ya? Iya. Pak Kaceng. Kamu siapa? Saya Bu Sri Rahayu. Sri Rahayu. Kamu? Fitri. Bu Fitri. Pak Amin. Pak Amin. Pak Prapto. Pak Prapto. Tetangga. Bu Rahmi. Bu Rahmi. Bu Maleh, Bu Maleh. Bu Pini, Bu Bini. Pak Fasda. Oh iya, itu pertama kali. Oh iya. Iya itu, alhamdulillah mereka sedang berproses lah. Nanti deadline-nya Maret tanggal 7 ya. Ya, silakan nanti dikerjakan sebaik mungkin lah. Mereka juga belajar Canva, belajar CapCut dan lain-lain, itu sih yang paling proses yang menurut saya akan Paling sangat menantang ya, bermakna Pak? lah. Oh, bermakna ya. Jadi banyak manfaatnya nantinya ya, Pak ya. Besok jadi tim sosmed SMP. Oh iya, Boleh, betul. Ada kelanjutan ini enggak kepingin memotivasi teman-teman yang lain biar ikut yang angkatan 4 barangkali? Nah Sudah ini dilakukan belum? ada yang nanya ya kemarin ya, kalau nggak salah ya. Siapa? 8A ya? Oh iya, ada beberapa memang yang nanya. Mungkin kalau misal buka lagi ya ada lagi mungkin ya. Kita coba nanti ikutlah berproses. Ya karena di usia-usia mereka itu rasa keingintahuan atau
curiosity itu masih tinggi. Masih besar. Masih penasaran lah. Iya, Ya. yang penting pokoknya kalau ada kesempatan berani aja dulu gitu loh. Maksud kita tuh belajarnya kayak gitu dulu. Iya, betul. Soalnya Berani teman-teman mencoba. kita, anak-anak kita di sini masih Hal-hal banyak baru. mereka Malu-malu. bisa, Bisa tetapi sebetulnya. nggak mau menunjukkan. pede. Betul. betul. Jadi anak-anak di sini itu banyak yang punya satu bakat, Talentanya talenta sebenarnya punya ada. talenta ada, cuma tidak memunculkan loh. Iya, rata-rata malu, Pak. Iya. Malu Makanya karena kadang takut. saya sendiri Karena kadang rasa kesulitan takut itu. untuk menseleksi anak untuk ikut kegiatan Iya, kompetisi betul itu. sekali. Kadang-kadang ada tapi tidak mau menunjukkan diri. Iya, betul. Ya itu tadi karena mereka itu belum punya rasa percaya diri yang Ya. tinggi gitu ya. Ya. Oke, nah tadi terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia apa tadi? Hebat ya. Nah, guru saya tuh pingin tahu apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa saja? Dari bangun tidur sampai tidur Ini lagi itu apa saja? Belum coba? ada suaranya ini dari kemarin. Ya, bisa disebutkan mungkin. Yang pertama, Nah, yang yuk. pertama Dari itu kemarin apa? belum ada suaranya ini. bangun tidur, Bangun tidur. Bangun Bangun pagi. Yang manis ya. Bangun pagi, terus beribadah, beribadah, berolahraga, berolahraga, makan makanan bergizi, makan makanan bergizi, Belajar. belajar, Bermasyarakat. bermasyarakat, tidur yang cukup. tidur cukup. Oke ya. Nah, dari ketujuh ini apakah sudah kalian laksanakan semuanya atau mungkin masih ada yang ter apa itu namanya ya? Terlewat ya, terlewatkan. Sudah apa belum? Belum. Apa yang Apa kira-kira yang berat? yang menurut berat kalian aja. itu paling susah untuk dilaksanakan itu apa? Tidur Masa cepat. sih? Tidur cepat. Mikirin Olahraga sama? mikirin apa? Gak bisa tidur Pak kalau Iya, mikirin apa? nggak mikirin apa-apa. Olahraga sih, Pak. Kendalanya apa? Iya sih. Kendalanya apa? Kenapa kok olahraga? Padahal gerak-gerak gitu aja itu sudah namanya olahraga kan? Kendalanya apa? Kendalanya apa? Apa yang membuat Nah, tuh Lah, sepeda iya, ke sepeda. sekolah. bersepeda ke sekolah? Tapi berarti bukan itu maksud olahraga yang ada di 7 kebiasaan Iya. itu ya? Mungkin ada olahraga yang harus betul-betul rutin dilakukan Harus seperti itu. nge-gym gitu apa? Enggak sih, Pak. Oh, iya. Tiap hari. Nah, menurut kalian Setiap hari gitu ya. berolahraga ini yang seperti apa sih yang harusnya kalian lakukan dalam kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Jogging. Jogging itu yang bagaimana, Mas? Lari pagi. Kamu setiap hari di sekolah juga jalan kan? Iya. Iya, Itu bukan jogging. Iya. Jalan. Oh, itu jalan biasa berarti ya? Oh iya, memang katanya nih ya, katanya yang namanya olahraga kita memang harus melakukan sesuatu yang terfokus gitu ya, bukan hanya sembarang jalan, sembarang naik sepeda, seperti itu ya? Iya. Oke deh, ya berarti kalian juga itu harus menfokuskan untuk bisa melakukan kegiatan olahraga yang ada di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ya. Ini di kelas ada perubahan nggak? Di kelas kalau pas pembelajaran, pas jam KPM, ini kalian itu mestinya lebih aktif dari teman-teman Ya, yang bukan belajar jadi contoh menengah. loh. Sebagai contoh. Sudah ada perubahan atau belum? Sudah bisa jadi contoh buat teman-teman Berani, kalian apa belum? berani berpendapat, berani ngomong gitu. Sudah ya, Sen? Tidak takut salah. Kayaknya. Sudah, Bu. Berani Sudah. mencoba. Ya sedikit-sedikit lah Rata-rata ya. sudah. Sedikit-sedikit ya. Jadi kalian itu harus menerapkan apa yang sudah kalian peroleh dari kegiatan yang kalian ikuti ini ya. Dan kalian itu harus ini ya, karena kalian itu merupakan anak-anak terpilih ya. Tidak semua anak bisa ikut masuk dalam kegiatan yang sedang kalian ikuti ini ya. Jadi harus punya motivasi lebih, kemudian bisa menularkan kepada teman-temannya ya. Mungkin ada yang lainnya atau cukup? Durasi. Oh, ya, itulah tadi ngobrol-ngobrol santai dengan 9 pelajar penggerak
merah putih dari SMP Raja. Negeri 2 Yang Kedung luar Reja biasa. yang luar biasa Sekaligus ya. pembimbingnya. Sekaligus pembimbingnya ya, di sini kita menghadirkan pembimbingnya. Jargon dulu dong biar semangat. Ya oke. Kata-kata hari ini Zen. Kata-kata hari ini saya apa Zen? Aduh. Kata-kata hari ini. Hadap sana, hadap sana. Kamera. Kamera, roll action. Maju dong. Ubur-ubur ikan lele. Ulangi. Ubur-ubur ikan lele. Ya. Cukup sampai di sini karena yang di sana sudah sama yang lain, Le. Ya, terima kasih untuk hari ini semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memotivasi semuanya, khususnya pelajar-pelajar yang ada di SMP Negeri 2 Kedung Reja dan umumnya yang ada di luar sana ya. Oke, terima kasih semuanya untuk podcast hari ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya di Suara Brilian. Edukatif dan inspiratif. Dadah, sampai SMP Negeri 2 Kedung Reja, Pandang terus beraksi. Sepeda Raja. Jaya mempesona.